jeung enjing kasadayana. Nah, tina pelajaran bahasa Sunda poe ieu, urang bade diajarkeun tentang kalimah tanya jeung kecap sabalikna. Oke, salajengna urang bade diajar heula tentang kalimah tanya. Nah, kalimah tanya atawa kalimah pananya nyaeta kalimah tanya nyaeta kalimah anu sok dipake pikeun nanyakeun hiji hal. Kalimah tanya tiasana digunakeun tanda tanya di akhir kalimahna. Nah, dina poe ieu urang bade diajar kecap pananya saha jeung naon. Nah, jadi di pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat tanya. Ya, kalimat tanya yaitu kalimat yang biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya, kalimat tanya biasanya menggunakan tanda tanya di akhir kalimatnya. Pada hari ini kita akan belajar tentang kata tanya siapa dan apa. Oke, nah di sini aya kecap saha jeung naon. Ya, saha itu artinya siapa, sedangkan naon itu artinya apa. Ya, kecap saha digunakeun pikeun nanyakeun manusia atawa jalma. Ya, jalma atau jalmi sama saja. Ya, kemudian contohnya. Ya, contoh dari kalimat tanya yang menggunakan kata saha. Ya, contohnya seperti saha nu nganjang ka imah Danu. Artinya adalah siapa yang berkunjung ke rumah Danu. Ya, kemudian tentang kecap naon. Ya, nah kecap naon tiasa digunakeun pikeun nanyakeun salah sahiji hal. Nah, contohna kos barang. Ya, di sini ada contoh kalimah nu ngagunakeun kecap naon. Ya, kecap pananya naon. Ya, contohnya seperti ini. Naon anu dipake ku galih teh. Nah, artinya adalah apa yang digunakan oleh galih. Ya, jadi kata siapa itu digunakan untuk menanyakan manusia atau seseorang. Ya, kemudian kalau apa digunakan untuk menanyakan suatu hal. Ya, contohnya seperti menanyakan barang. Tuh. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang kecap sabalikna atau kata yang berlawanan ya. Jadi kecap sabalikna nyaeta kecap anu boga harti nu sejen atawa berlawanan. Ya, jadi lalawanan atau berlawanan. Contohnya seperti Ibu terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Kata sebaliknya adalah kata yang memiliki arti berbeda atau berlawanan. Ya, di sini ada contohnya. Mahal. Nah, lawan katanya adalah murah. Kemudian jauh. Lawan katanya adalah dekat. Kemudian luhur. Lawan katanya adalah handap. Kemudian indit. Lawan katanya adalah balik. Kemudian sebeh. Lawan katanya adalah lapar. Kemudian hujan. Lawan katanya adalah halodo. Ya, nah terus untuk terjemahannya ada di sebelah kanannya, bisa kalian baca sendiri ya. Oke, nah yang selanjutnya Ibu punya tugas. Ya, pancen artinya adalah tugas. Tugasnya adalah membuat 5 kalimat dengan menggunakan kata saha jeung naon. Ya, jadi buat 5 kalimat saja. Misalnya mau kalimat tanya yang menggunakan kata saha itu misalnya mau 3. Berarti yang menggunakan kata naon itu ada 2. Ya, totalnya jadi 5. Ya, oke, bisa juga sebaliknya. Atau misalnya mau sahanya 2.
Kemudian menggunakan kata naunnya itu 3, boleh. Ya, yang penting membuat 5 kalimat tanya. Membuat kalimat tanyanya menggunakan bahasa Sunda. Ya, oke, menggunakan bahasa Sunda ya. Buat yang mudah saja, yang simple saja, yang kalian tahu artinya. Ya, kemudian kerjakan juga latihan 3 halaman 89. Ya, lihat di buku paketnya halaman 89. Di sana ada tentang melengkapi kalimat menggunakan kata berlawanan. Ya, kata berlawanan atau kecap sabalikna. Oke, kalau memang tidak tahu artinya boleh ditanyakan ke Bu Dede. Kemudian mengerjakan semua tugasnya di buku tulis ya atau di buku PS Bahasa Sunda. Kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Batas pengumpulannya seperti biasa sampai jam 12 malam ya atau 23.59. Ya, itu adalah batas pengumpulannya. Oke. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami tentang bahasa Sunda. Ibu harap kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, jangan pantang menyerah untuk mempelajari pelajaran yang sekalipun sangat sulit untuk kalian pahami. Ya, oke. Salam sehat untuk kita semua. Wilujeng enjing kasadayana, hatur nuhun.